Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Aulia dengan NPM 202321500028. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pengembangan bahan ajar menggunakan model EDI. Sebelum saya mempresentasikan modul ajar yang telah dikembangkan, model EDI merupakan model pengembangan pembelajaran yang bersifat sistematis dan terdiri atas 5 tahap, yaitu analisis, design, development, implementation, dan yang terakhir, evaluation. Model ini digunakan untuk memastikan bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Modul pengembangan EDI adalah kerangka kerja desain instruksional sistematis yang banyak digunakan untuk merancang dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang efektif. Lalu berikut adalah rincian dari setiap tahap. Yang pertama, analisis. Tahap awal ini melibatkan identifikasi masalah pembelajaran, tujuan program, audiens target, lingkungan belajar, dan kendala yang ada. Ini setara dengan diagnosis untuk memastikan solusi pembelajaran yang dikembangkan sinkron dengan kebutuhan siswa. Yang kedua ada desain. Pada tahap ini, perancangan instruksional mulai membuat rancangan strategis di atas kertas. Ini mencakup penentuan tujuan, pembelajaran spesifik, pemilihan strategi, metode media, dan aktivitas pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, ada development atau pengembangan. Di sini, rancangan yang telah dibuat diubah menjadi materi pembelajaran yang nyata. Ini bisa berarti pembuatan slide presentasi, model pelatihan, media interaktif, atau alat bantu belajar lainnya yang diperlukan. Yang keempat, implementation atau implementasi. Tahap ini adalah penerapan aktual dari program pembelajaran dalam situasi nyata. Materi dan strategi yang telah dikembangkan disampaikan kepada peserta didik, seringkali melibatkan instruktur atau fasilitator. Dan yang terakhir ada evaluation atau evaluasi. Ini adalah proses kritis untuk menilai hasil belajar dan efektivitas program secara keseluruhan. Evaluasi yang dilakukan baik secara formatif, berkelanjutan selama proses, maupun sumatif di akhir program, untuk melihat apakah tujuan pembelajaran tercapai dan mengidentifikasi di area yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan langkah-langkah pengembangan bahan ajar dengan model pengembangan EDI, saya merancang modul ajar teks prosedur sebagai berikut, yaitu sasaran targetnya kelas 11 SMA Bahasa Indonesia. Informasi umum, nama penyusun saya sendiri, mata pelajaran Bahasa Indonesia, jenjang kelas 11 SMA, semester 1 ganjil, fase F, tahun pelajaran 2025 hingga 2026, alokasi waktu 2 JP dikali 45 menit, berarti 2 JP sama dengan 90 menit. Kontennya teks prosedur. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan menganalisis teks prosedur serta menyusunnya secara runtut, logis, dan sesuai dengan struktur serta kaidah kebahasaan yang tepat, baik dalam bentuk tulisan maupun penyajian lisan atau video sederhana. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan teks prosedur dengan bahasa sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks prosedur mulai dari tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah, hingga penutup dari contoh bacaan. Yang ketiga, menganalisis ciri kebahasaan teks prosedur, seperti kalimat imperatif, penggunaan konjungsi kronologis, kata kerja tindakan, dan perincian. Yang keempat, menyusun teks prosedur sederhana sesuai struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil teks prosedur secara lisan atau video pendek. Lalu ada persiapan pembelajaran. Yang pertama, guru membaca buku atau PPT mengenai teks prosedur baik dari segi pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan. Yang kedua, guru mengidentifikasi contoh-contoh teks prosedur baik cetak maupun elektronik. Yang ketiga, apabila memungkinkan, guru mencoba membuat 1 atau 2 teks prosedur dengan struktur dan kaidah kebahasaan serta topik yang sering dijumpai. Lalu ada kompetensi awal.
Pada awal pembelajaran, peserta didik belum mengetahui struktur teks prosedur kompleks. Yang kedua, peserta didik belum mampu mengidentifikasi pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur kompleks. Yang ketiga, pada awal pembelajaran, peserta didik belum mengetahui cara menulis dan merevisi teks prosedur kompleks. Yang keempat, pada fase sebelumnya, peserta didik telah mempelajari atau telah mengetahui teks prosedur sederhana. Di sini ada profil pelajar Pancasila, ada kreatif, bernalar kritis, dan gotong royong. Selanjutnya, sarana dan prasarana menggunakan laptop atau HP, buku paket, LCD proyektor jika ada, kertas atau LKPD, internet, PPT pembelajaran, dan video contoh teks prosedur. Indikator pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan tujuan teks prosedur, mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasan teks prosedur, menyusun teks prosedur secara sederhana dan runtut tepat. Selanjutnya ada model pembelajaran, project based learning, moda pembelajaran luring, target peserta didik reguler atau umum, lalu ada media pembelajaran, PPT, teks prosedur, video pendek hingga LKPD. Lalu ada komponen inti, yang pertama pemahaman bermakna. Dengan mengembangkan kemampuan, peserta didik dapat menuangkan penulisan teks sesuai struktur dan bahasa yang runtut. Lalu ada pertanyaan pemantik. Mengapa teks prosedur dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari? Apa yang terjadi jika tidak ada manual penggunaan suatu barang dengan aman? Lalu apa yang terjadi jika tidak ada petunjuk cara melakukan kegiatan dengan baik? Dan yang terakhir, bagaimana menilai keefektifan teks prosedur? Di sini ada pengayaan dan remedial. Materi pengayaan, jika siswa memperoleh tingkat keberhasilan minimal yang ditentukan sampai melebihi, maka dapat dilakukan pengayaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemberian materi latihan yang memiliki level lebih tinggi. Yang kedua, tutor sebaya. Yang ketiga, penugasan berbasis proyek. Lalu di sini ada materi remedial. Siswa yang dikategorikan akan mendapatkan remedial adalah yang belum mencapai ketuntasan. Adapun remedial dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tutor sebaya oleh siswa yang berpencapaian tinggi. Yang kedua, latihan soal berdasarkan analisis kelemahan siswa pada materi tertentu. Yang ketiga, kelompok diskusi. Baik, di sini ada urutan kegiatan pembelajaran 2 JP sama dengan 90 menit. Yang pertama ada kegiatan awal 10 menit. Yang pertama, guru memasuki ruangan dan mengucapkan salam serta memeriksa kesiapan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa. Yang ketiga, guru mengingatkan kembali mengenai pembelajaran pada fase sebelumnya dan mengaitkan dengan pembelajaran berikutnya. Yang keempat, guru memotivasi peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran. Yang kelima, guru menyampaikan gambaran kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan inti selama 65 menit. Yang pertama, menentukan pertanyaan atau masalah utama. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur setelah melihat tayangan video yang diberikan oleh guru. Lalu peserta didik dapat menemukan pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Guru menayangkan video terkait materi teks prosedur. Yang kedua, merencanakan proyek. Peserta didik secara berkelompok merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan. Peserta didik menyimak video dan teks yang ditayangkan. Selanjutnya, membuat jadwal penyelesaian proyek. Peserta didik melaksanakan kegiatan bersama teman kelompoknya. Peserta didik menuliskan hasil diskusi mengenai konsep teks prosedur pada lembar yang disediakan oleh guru. Peserta didik menentukan pernyataan umum dari teks prosedur, mengerjakan kegiatan atau proyek sesuai jadwal. Terus yang keempat, memonitor kemajuan penyelesaian proyek. Guru bertindak sebagai pengawas, memastikan kegiatan belajar berjalan sesuai rencana. Guru memfasilitasi kelompok peserta didik yang mengalami kendala dalam penyelesaian proyek. Yang kelima, mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek. Secara acak, kelompok peserta didik menyampaikan hasil karya. Kelompok yang tidak tampil diminta untuk memberi tanggapan apresiasi atas kelompok yang tampil. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan refleksi proses dari hasil proyek. Secara bersama-sama, mengevaluasi hasil belajar. Refleksi, pemaknaan peserta didik lebih lanjut terkait materi pembelajaran.
Lalu ada kegiatan akhir atau penutup selama 15 menit. Yang pertama, mengenali konsep teks prosedur. Teks prosedur merupakan petunjuk untuk membuat sesuatu. Teks prosedur merupakan petunjuk untuk melakukan sesuatu. Teks prosedur harus jelas dalam menjelaskan langkah-langkahnya. Teks prosedur harus dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Teks prosedur berupa poin-poin singkat. Lalu yang kedua, peserta didik dan guru bersama-sama menyimpulkan ciri-ciri dari pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang ketiga, guru mengingatkan kembali materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, melakukan refleksi pembelajaran. Yang kelima, guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. Refleksi guru. Yang pertama, apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan rencana yang saya buat? Yang kedua, apakah materi yang saya buat telah mampu mengakomodir kemampuan siswa dalam menulis teks prosedur? Yang ketiga, apakah materi yang saya buat sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan? Yang keempat, apakah seluruh kegiatan belajar telah mencerminkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan pembelajaran? Selanjutnya, di sini ada refleksi siswa. Yang pertama, apakah kalian mampu memahami materi mengenai teks prosedur? Yang kedua, adakah materi yang sulit kalian pahami? Yang ketiga, kesulitan apa yang kalian hadapi ketika melakukan proses penulisan teks prosedur? Yang keempat, bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar tersebut? Selanjutnya, ini ada daftar pustaka, sumber-sumber bahan ajar yang saya ambil. Baik, mungkin cukup sekian video pengembangan bahan ajar model EDI yang saya rancang. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.